Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Rahmat Yusril dari S6Q dengan NPM 2018 4350 1768. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang akhlak dan etika untuk bab 5, yaitu karakter Islam ditinjau dari perilaku. Karakter Islam ditinjau dari perilaku itu adalah karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan adalah tabiat atau sifat-sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lain. Karakter juga merupakan sifat tabiat maupun watak yang timbul dari dalam diri tiap individu, juga membedakan dari individu lain. Sedangkan Doni Kusuma mengatakan bahwa karakter sama dengan kepribadian orang. Berarti yang orang kepribadian berperilaku bersifat bertabiat atau berwatak, kepribadian merupakan ciri-ciri karakteristik atau sifat khas diri seorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungannya, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir. Dan kata lain, karakter atau kepribadian seseorang meskipun bawaan dari lahir akan tetapi dapat diubah tergantung situasi dan kondisi di mana ia berada. Nah, menurut Ulil Amri Syarif, karakter adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Menurut Mas Nur Muslih, karakter berkaitan dengan kekuatan moral berkonotasi positif, bukan netral. Orang yang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral tertentu. Realisasi bawaan hati yang diperoleh seorang yang diwujudkan dengan perasaan dan muatan moralitas sehingga mampu melahirkan perbuatan yang bernilai positif baik secara individu maupun berkelompok. Karakter dalam Islam dikenal dengan akhlak. Akhlak menurut Muhajidin adalah suatu pembawaan dalam diri manusia yang menimbulkan perbuatan baik dengan cara yang mudah, tanpa dorongan dari orang lain. Sedangkan menurut Anis, mata akhlak adalah nilai dan pemikiran yang telah menjadi sikap mental yang mengakar dalam jiwa, kemudian tampak dalam bentuk tindakan dan perilaku yang bersifat tetap, natural atau alamiah, tanpa dibuat-buat secara refleks. Jadi karakter adalah serangkaian kualitas pribadi yang membedakan dengan orang lain. Menurut Cantrok, perilaku adalah setiap hal yang dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal yang diamati secara langsung. Perilaku lebih menekankan pada reaksi yang berupa gerak yang termanifestasikan dalam bentuk segala aktivitas seorang yang diamati. Perilaku diartikan sebagai tanggapan atau reaksi baik itu gerak badan ataupun ucapan. Perilaku merupakan hasil segala pengalaman serta interaksi seorang dengan lingkungan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, sikap, ucapan, dan tindakan yang merupakan respon atau reaksi seorang terhadap rangsangan yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam dirinya. Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku merupakan sebuah ekspresi sikap, perbuatan, dan ucapan atau kata seorang yang muncul sebagai reaksi atau respon dari hasil interaksi dengan lingkungan sekitar yang dapat dilihat dan diamati secara langsung. Sedangkan perilaku Islami merupakan suatu kesatuan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik itu sikap ataupun ucapan yang dilandasi nilai agama-agama
yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sesama manusia maupun dengan lingkungannya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter Islam ditinjau dari perilaku adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau kepribadian yang melekat dalam diri dan menjadi identitas seorang yang membedakan seorang dengan orang lain, dan sulit bagi seseorang untuk memanipulasinya, bersifat cenderung menetap baik atau buruknya, melahirkan berbagai perilaku terwujud dalam sikap perbuatan dan ucapan yang dilandasi nilai dan norma ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Perwujudan karakter Islam ditinjau dari perilaku. Perwujudan karakter Islam yang ditinjau dari perilaku, kita bisa bercontoh pada perilaku yang dari Rasulullah yang harus kita teladani, yaitu satu, sidik. Sidik itu yaitu jujur maupun perkataan. Kata sidik berasal dari kata dasar sidq yang berarti benar atau kejujuran. Asidik bahasa Arab artinya sifat jujur, berkata benar, suatu sifat yang diwajibkan bagi setiap umat muslim. Menurut Syariat, sidik apabila yang tersebut jujur dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua ada amanah. Amanah itu orang yang bisa dipercaya itu atau dapat dipercaya. Kata amanah merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti dapat dipercaya. Di dalam bahasa Indonesia, amanah berarti yang dipercayakan atau dititipkan. Kata amanah dikemukakan dalam Al-Quranul Karim, semuanya bermakna menepati janji dan pertanggungjawaban. Amanah meliputi segala yang berkaitan hubungan interpersonal antar manusia dan hubungan dengan sang penguasa alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa, artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Surat An-Nas ayat 58. Kita diharuskan untuk menjaga amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umat manusia. Amanat apapun yang diberikan kepada kita harus kita lakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi amanat tersebut. Karena itu, apapun aktivitas yang kita lakukan, jangan sampai kita menyimpang dari aturan yang sudah berlaku sesuai tuntutan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga ada tablik. Tablik adalah menyampaikan. Kata tablik berasal dari kata kerja balak, yubalik tablikan, yang berarti menyampaikan sesuatu pengertian kepada orang lain. Dalam hal ini tentu penyampaian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tablik adalah menyampaikan atau mengajak sekaligus memberikan contoh kepada orang lain untuk melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jin, yaitu artinya agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang
ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Surah Al-Jin ayat 28. Nilai tabligh bagi seorang muslim dapat diartikan mengkomunikasikan dan menyampaikan segala sesuatu informasi dengan baik kepada siapapun. Orang yang memiliki dan menerapkan nilai tabligh ini akan menyampaikan segala sesuatu informasi dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Yang keempat ada fatonah. Fatonah adalah cerdas. Fatonah diartikan sebagai kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan terhadap bidang tertentu. Fatonah tidak hanya terbatas pada kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan bidang tertentu, akan tetapi juga mencangkup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Setiap manusia diberikan kecerdasan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memanfaatkan, mengelola, mengatur, dan menjaga apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi sesudah mati atau kering dan ditebarkan di dalam bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Surat Al-Baqarah ayat 164. Kecerdasan yang dimaksud di sini adalah kita mempergunakan akal yang telah diberikan Allah kepada hambanya untuk memikirkan dan mempertimbangkan kebenaran dan kebatilan. Dengan adanya sifat fatonah ini, maka akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreativitas dan inovasi yang hanya mungkin dimiliki seorang selalu berusaha untuk menambah sebagai ilmu pengetahuan dan informasi. Yang kelima ada sabar. Sabar berasal dari kata sabar yang berarti menahan, tabah hati, dan berani. Menurut istilah sabar, berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quraisy Shihab membagi sabar dalam dua pokok. Pertama, sabar jasmani, yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh, seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang melibatkan keletihan, atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. Termasuk pula dalam kategori ini sabar dalam menerima cobaan-cobaan menimpa jasmani seperti penyakit, penganiayaan, dan yang lainnya. Yang kedua adalah sabar rohani, menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada kejelekan, seperti sabar menahan amarah dan menahan nafsu lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Haqqaf yang berbunyi, maka bersabarlah engkau sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya saat saja. Pada siang hari, tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada Allah. Surat Al-Haqqaf surat ayat ke-35. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, Rasulullah SAW membagi sabar menjadi 3 tingkatan, yaitu sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam mematuhi perintah Allah, dan sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat.
Yang pertama merupakan tingkatan sabar yang terendah, dan yang ketiga merupakan tingkatan sabar yang tertinggi. Dari 3 macam sabar itu, Yusuf Al-Qaradawi membaginya lebih rinci lagi sebagai berikut. 1. Sabar dalam menerima cobaan hidup. Semua cobaan hidup bersifat alami di dunia ini, tidak mungkin dapat dihindari, baik cobaan secara fisik maupun non fisik, seperti lapar, haus, sakit, rasa takut, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta, dan lain-lainnya. Yang harus dilakukan adalah menerima semua cobaan itu dengan penuh kesabaran serta mengembalikannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada sabar dari keinginan hawa nafsu. Hawa nafsu selalu mengajak manusia ke jalan yang tidak baik dan mengarah untuk kenikmatan hidup dan kemegahan dunia. Untuk dapat mengendalikan ajakan nafsu ini, manusia harus bersabar, jangan sampai kesenangan nafsu itu membuatnya lupa diri hingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperlukan kesabaran ketika kita menaati Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan semua larangannya. Ibadah yang tidak dibarengi dengan kesabaran kurang memberikan makna bagi yang menjalankan. Yang keempat ada sabar dalam berdakwah. Dakwah untuk menegakkan agama terkadang harus ditempuh dengan berbagai rintangan dan tantangan. Karena itulah maka dalam berdakwah diperlukan kesabaran, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman yang berbunyi, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabar terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Surat Al-Luqman ayat 17. Yang kelima ada sabar dalam peperangan. Al-Quran menegaskan bahwa kesabaran dalam peperangan merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa, seperti sabar dalam menghadapi musuh yang jumlahnya lebih banyak dan lebih kuat. Sabar mengatur strategi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, musafir, permintaan dan memerdekaan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Yang keenam ada sabar dalam pergaulan. Dalam pergaulan kita bisa lihat manusia sering mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dan menyinggung perasaannya. Karena itulah dalam pergaulan sehari-hari dibutuhkan kesabaran agar tidak mudah marah dan tidak mudah cepat memutuskan hubungan silaturahmi ketika menemui hal-hal yang kurang menyenangkan. Dan yang ketujuh ada adil. Allah mewajibkan orang muslim menegakkan keadilan bagi baik ke sesama muslim maupun ke non muslim. Yang berbuat baik, kita meyakini bahwa berbuat baik dan adil menjadi dasar utama dalam berinteraksi baik antara sesama muslim maupun dengan non muslim. Yang ketujuh ada ikhlas. Yang kedelapan ada ikhlas. Secara bahasa, ikhlas merupakan pengertian bersih hati, tulus, dan rela. Orang yang bekerja dengan ikhlas adalah orang yang bekerja secara tulus.
sukarela atau tanpa pamrih untuk mendapatkan imbalan. Ikhlas merupakan amalan batiniah yang menjadi dasar kesempurnaan iman, akan terrealisasi dengan kajian tasawuf yang merupakan suatu gerakan dan bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Ikhlas merupakan salah satu dari sekian amalan hati, baik ia merupakan ujung tombak dari amalan-amalan yang ada di dalam hati, karena diterima atau ditolaknya amalan seseorang bergantung dari keikhlasannya. Orang-orang yang ikhlas hatinya tidak akan disibukkan berbangga atas amal-amal yang telah diperbuatnya. Yang ke-9 ada menempati janji. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, dan kata lain janji merupakan pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap suatu ketentuan yang harus tetap ditepati atau dipenuhi. Kita sebagai seorang muslim harus selalu meneladani Rasulullah SAW dalam hal menepati janji, sehingga kita selalu dipercaya oleh orang-orang yang berhubungan dengan kita. Yang ke-10 ada pemaaf. Sifat pemaaf harus memiliki oleh setiap orang mukmin, karena sifat pemaaf merupakan sifat yang mencerminkan akan beningnya hati dan lapangnya dada, dan karakter yang didasari dengan keimanan dan rasa kasih sayang. Sifat pemaaf akan membawa pada hati yang bersih. Hati yang bersih bisa membawa pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan mendorong pemiliknya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam tanggung jawab sangat diperlukan unsur keseriusan, karena sikap bertanggung jawab menunjukkan apakah orang itu mempunyai karakter baik atau tidak. Yang ke-12 ada disiplin. Disiplin adalah tulus mengungkapkan disiplin adalah sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu dan masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. Menurut Slameto, disiplin merupakan suatu yang berkenan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan, sedangkan Semiawan mendefinisikan bahwa disiplin secara luas dapat diartikan sebagai semacam pengaruh yang dirancang untuk membantu anak agar mampu menghadapi tuntutan dari lingkungan. Disiplin mempunyai 4 unsur pokok, yaitu peraturan sebagai pedoman, yang kedua perilaku, yang ketiga konsisten dalam peraturan, yang keempat ada hukum untuk pelanggaran. Yang pertama ada peraturan sebagai pedoman 12 perilaku, yang kedua ada konsisten dalam peraturan, yang ketiga ada hukum untuk pelanggaran peraturan, yang keempat ada penghargaan untuk perilaku. Jadi ada 4 unsur pokok dalam disiplin. Yang ke-13 ada bersyukur. Istilah bersyukur berasal dari bahasa Arab, yaitu syakaro atau yaskuru skuron, yang artinya syukur adalah pujian bagi yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Dalam kamus bahasa Arab, syukur berarti ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan sebuah kenikmatan. Kata syukur berarti berterima kasih. Sedangkan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala maksudnya berterima kasih kepadanya dengan cara mengingat atau menyebut nikmat yang mengagungkannya.
Allah telah memberikan banyak nikmat kepada manusia, baik itu nikmat jasmani maupun rohani. Untuk itu manusia hendaknya banyak-banyak bersyukur. Yang ke-14 ada istiqomah atau konsisten. Istiqomah merupakan bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap konsisten dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk suatu menuju kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Asmara menyatakan bahwa pribadi muslim yang profesional dan berakhlak memiliki sikap konsisten, yaitu kemampuan untuk bersikap taat dan pantang menyerah, atau mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya, walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Nilai istiqomah ini dapat dikatakan suatu kekuatan iman yang telah merasuk ke jiwa, sehingga tidak mudah terpengaruh, tidak mudah goyah, dan tidak mudah putus asa atas permasalahan yang timbul dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi ada perilaku yang tidak sesuai dengan karakter Islam. Nah, perilaku yang tidak sesuai karakter Islam juga dibagi. Jadi perilaku yang tidak sesuai dengan karakter Islam, atau dengan kata lain sikap tercela, adalah sikap dan perilaku yang dilarang Allah Subhanahu wa taala atau tidak sesuai dengan syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sikap dan perilaku semacam ini harus ditinggalkan oleh setiap muslim. Perilaku yang harus ditinggalkan tersebut diantaranya: 1. Syirik. Syirik adalah suatu sikap yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan cara menganggapnya bahwa ada sesuatu makhluk yang menyamai kekuasaan. Dengan kata lain, kepercayaan terhadap suatu benda yang mempunyai kekuatan dan semacamnya. 2. Ada takabur. Takabur adalah suatu sikap yang menyombongkan diri sehingga tidak mau mengakui kekuasaan Allah di alam ini, termasuk mengingkari nikmat Allah yang apa adanya. Seseorang yang berperilaku takabur akan sangat merugikan dirinya di mata manusia dan akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada nifak. Nifak adalah suatu sikap yang menampilkan dirinya bertentangan dengan kemauan hatinya. Perilaku nifak disebut munafik. Perilaku nifak sangat bertentangan dengan perilaku seorang muslim. Yang keempat ada riya. Riya secara bahasa artinya menampakkan atau memperlihatkan. Perilaku riya menampakkan atau memperlihatkan amal perbuatan yang kita perbuat supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Itu yang disebut riya. Yang kelima ada marah. Marah merupakan kondisi emosi seseorang yang tidak dapat ditahan oleh kesadaran, sehingga menonjolkan sikap dan perilaku yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Sifat marah yang tidak pada tempatnya akan mendatangkan kerugian, terutama buat diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berperilaku amarah. Yang keenam ada namimah. Namimah menurut bahasa namimah artinya adu domba. Perilaku namimah yaitu memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungannya. Namimah dilarang karena akan merusak hubungan persaudaraan. Yang ketujuh ada tamak. Tamak menurut bahasa artinya berlebihan. Berperilaku tamak merupakan suatu sikap untuk memiliki hal yang bersifat duniawi secara berlebihan, dengan hidup di dunia yang banyak bekal dan menuju kehidupan di akhirat dengan cara beribadah dan beramal soleh.
agar tidak terjebak ke dalam kebinasaan dan kerugian di akhirat. Dan yang terakhir ada mubazir. Mubazir yang dimaksud mubazir di sini adalah sikap mempergunakan sesuatu secara berlebihan dan tidak dipertimbangkan kadar kecukupan sehingga menimbulkan kesia-siaan terhadap suatu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai situ aja saya menjelaskan tentang bab 5 dari akhlak dan etika, pelajaran akhlak dan etika. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.